فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. بسم الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Kembali kita lanjutkan dari pelajaran kita tafsir dari surat Al-Maidah. Pada ayat berapa sekarang? Iya, 39. Pada ayat yang ke-39 pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim." Barang siapa yang bertaubat setelah kezalimannya, yaitu setelah dia melakukan perbuatan pencurian, wa aslaha, lalu dia memperbaiki diri, fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Innallaha ghafurun rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Kemarin kita pelajari tentang ayat masalah mencuri. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Ya, yaitu pencuri laki dan perempuan, potong tangan mereka, ya, sebagai balasan terhadap perbuatan mereka, dan itu merupakan azab dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, kemarin kita sudah bahas Ibu tentang permasalahan hukum yang berkaitan dengan kasus pencurian. Yang dipotong yang mana? Tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan atau kiri? Kanan. Sampai di mana? Gelangan. Ya. Kemudian berapa apa namanya definisi dari mencuri itu? Enggak. Mengambil harta orang lain banyak macamnya. Merampok, merampas. Nah, mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, ya, di tempat penyimpanannya, itu pencurian yang hukumnya potong tangan. Kalau dia merampok atau menyamun, apa hukumannya? Sudah lalu kita bahas. Apa hukumannya, Ibu? Perampok, penyamun. Apa? Enggak, beda. Sudah lewat ayatnya. Bahaya juga kadang pelajaran tak diulang, ya. Enggak ada ujiannya. Sudah lewat kita ayatnya, Ibu. Ya, ayat-ayat yang lalu itu yang menyebutkan
bahwa azab bagi orang-orang ya yang melakukan permusuhan, perampokan, ya itu dibunuh, ya dibuang dari tempat yang tinggi dan lain sebagainya hingga dia mati. Kenapa? Karena itu tindakannya keras dibandingkan dengan mencuri. Kalau mencuri dia tidak menghabisi nyawa. Kalau perampokan ya atau penyamun atau perompak, maka mereka ini biasanya mengancam nyawa. Oleh karenanya hukumannya lebih berat. Mereka boleh dibunuh, diperangi. Ya, udah berlalu kita ayat ini. Nah, pencuri hukumnya potong tangan. Berapa minimal harta itu yang dia curi baru dipotong tangannya? Seperempat dinar. Seperempat dinar. Kalau 1 dinar itu sekitar 4 jutaan, maka seperempatnya 1 juta. Ya, sekitar 1 juta. Jika dia mencuri uang atau barang yang senilai dengan itu harganya, maka dia dipotong tangannya. Tapi dalam kasus pencurian juga perlu ada saksi, ya, yang harus ditegakkan di depan mahkamah atau di depan qadhi. Kalau dia tidak mempunyai saksi, maka juga tidak bisa dicap sebagai pencuri. Bagaimana kalau yang dia ambil itu harta orang lain tetapi yang tidak tersimpan? Mencuri nggak namanya? Hah? Mas, tengok definisinya. Nah, di tempat yang tersimpan. Hah? Hasil kebun tersimpan di kebun. Dan kebun biasanya dipagar. Yang dimaksud dengan tidak di tempat tersimpan, yaitu barang yang tercecer atau barang yang intinya pemiliknya lalai. Maka mengambilnya belum langsung dikatakan mencuri. Oleh karenanya di situ nanti ada bab luqatah, itu menemukan barang yang tercecer. Kan boleh dikutip, ya kan? Dikutip untuk diumumkan berapa lama? Setahun. Kalau dalam setahun tidak datang pemiliknya, barulah boleh dia manfaatkan. Dia tidak dikatakan mencuri. Jadi kasus berbeda. Nah, ini harus diperhatikan. Baik. Nah, bagi pencuri tadi, maka Allah katakan pada ayat ini, "Faman taba min ba'di zulmihi", barang siapa yang bertaubat setelah kezaliman itu, wa aslaha, lalu dia memperbaiki dirinya, ya. Kata man di ayat itu adalah man syarat, ya, wa hiya ammatun ta'ummus sariqu wa ghairu sariq. Dan ayatnya umum, bukan hanya untuk pencuri, tetapi untuk selain pencuri. Setiap kali mereka melakukan kezaliman lalu mereka bertaubat, ya, setelah kezaliman tersebut dan memperbaiki diri mereka, fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Maka masuklah dalam perkara ini adalah pencuri, yang memang ayatnya berkaitan dengan masalah pencuri, datang setelah ayat masalah pencurian. Fa idza taba min ba'di zulmihi, maka pencuri ini apabila dia bertaubat setelah dia melakukan perbuatan-perbuatan zalim tersebut, ya, dan memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri maknanya yaitu dia mengembalikan yaitu harta yang dia ambil dan meminta maaf kepada si pemiliknya, ya, maka ini yang disebut dengan taubat. Tentunya sebelum naik ke atas mahkamah. Kalau kasusnya sudah masuk ke mahkamah, Ibu, meskipun dia sudah bertaubat, maka dia tetap dipotong tangannya. Ya,
Sama juga dengan kasus perzinahan. Ya, kalau sudah naik ke atas, kalau sudah naik kasusnya ke pengadilan, maka pengadilan yaitu hanya memutuskan sesuai dengan kesalahannya, ya, dan tidak ada peduli bagi hakim apakah dia sudah bertaubat atau tidak. Bahkan hakim menganjurkan dia bertaubat, ya, sebelum had atau hukuman itu ditegakkan kepada dia. Bahkan kepada orang yang membunuh, ya, yang membunuh orang lain, bukankah dia balasannya adalah juga bunuh? Nah, akan tetapi kalaupun seandainya dia bertaubat, maka ini tidak menggugurkan hukuman dia yang telah Allah wajibkan kepada dia. Tetapi sebelum kasus pembunuhan itu dilaksanakan atau eksekusi, maka hakim menganjurkan untuk apa? Ya, menyuruh dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya perkaranya. Jadi taubat itu mesti, ya, akan tetapi hukum juga tetap ditegakkan. Beda hal kalau seandainya dia bertaubat, yaitu sebelum ditegakkan kasus atau sebelum dia naik ke atas atau kasusnya sebelum dibawa kepada pengadilan, maka tentunya orang yang seperti ini, yaitu dia taubatnya sah kalau seandainya dia benar, tentunya dengan datang kepada si pemiliknya dan mengembalikan haknya dan memperbaiki dirinya. Ya, nah demikian. Dia selamat, berarti dia tidak dipotong tangannya. Ya. Wal faidah min dzikri hadhil ayah, adapun faidah menyebutkan ayat ini setelah firman Allah dari ayat yang menyebutkan tentang masalah kasus pencurian, ya, hiya anna sariqa qad taqta yadah, ya, wa qad wal haddu huna yukaffir ma sabaqa min dhanbin, lakinnahu fi qararati nafsihi yuridu an yasrik idza nasihat lahu al-fursah fa hal yatubu Allahu alaihi fi hadhihi al-hal. Intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, ayat ini setelah pencurian, ya jelas itu bahwa mereka akan diterima taubatnya oleh Allah. Intinya mereka dianjurkan untuk bertaubat setelah melakukan perbuatan pencurian tersebut. Ya, karena ini berkaitan dengan hak orang lain kan? Maka syarat taubatnya ditambah satu, yaitu mengembalikan hak orang tersebut. Ya. Nah, ini makna dari faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha. Wa aslaha, makna wa aslaha ay aslaha ma fasada bi zulmi, yaitu dia memperbaiki apa yang telah ia rusak dengan kezalimannya. Li'anna zulma yufsidul qalba. Ya, apa saja yang sudah dirusak oleh kezaliman yang dilakukan oleh orang tadi, ya, yang pertama yang dia rusak adalah hatinya. Ya, maka yang pertama sekali dia perbaiki apa? Hatinya. Perbuatan dosa ini merupakan kerusakan. Kerusakan pertama yang ia rusak adalah hatinya atau dirinya sendiri. Yang kedua orang lain, yang ketiga lingkungannya. Ya, secara umum apabila diturunkan oleh Allah musibah. Ya, ini akibat dari kezaliman. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Man taraka thalatha juma'in tahawunan taba Allahu ala qalbi." Kata Nabi SAW, barang siapa meninggalkan Jumatan 3 kali ya, tanpa ada alasan, maka Allah cap hatinya. Baik, dia yang meninggalkan Jumat, yang rusak apa? Hatinya. Maka kezaliman apapun, maksiat apapun, yang pertama sekali dirusaknya adalah hatinya. Maka ini yang harus diperbaiki olehnya pertama sekali. Fal ma'asi tufsid, maksiat merusak. Ya, fa idza aslaha fa innallaha yatubu alai. Apabila dia perbaiki kembali yang sudah rusak, maka Allah akan terima taubatnya. Wal islah fi tahqiqit taubah wal amal wassalih wal amal salih. Ya. Adapun memperbaiki, ya, adalah yaitu dengan cara bertaubat lalu dia melakukan amal saleh. Taubat lalu dia beramal saleh. Ya. Kalau dengan kasus mencuri, mengambil hak orang lain, dia wajib datang kepada orang tersebut dan mengatakan, ya, dengan pengakuannya bahwa aku telah mengambil hartamu dengan cara
zalim, saya minta maaf dan sekarang saya kembalikan. Jangan hanya minta maaf, maafkan aku, tapi dia nggak mau ganti. Enggak. Ya, minta maaf ke sana, siap bersedia untuk mengganti. Ini yang harus dilakukan. Kalau dimaafkan oleh orang tadi umpamanya, ya artinya tidak perlu engkau bayar, engkau kembalikan, ya sudah selesai. Tapi kalau umpamanya tidak, wajib dia untuk mengembalikan hak orang tersebut. Fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Ay yaqbal taubatahu. Wa'lam anna Allah tabaraka wa ta'ala ala 'abdihi taubatain. Ya, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala taubatnya kepada hamba ada dua macam. Yang pertama yaitu memberikan taufik orang tersebut untuk bertaubat. Yang kedua, diterima taubatnya. Jadi Allah menerima taubat orang tersebut, atau Allah taubat kepada dua orang, taubat kepada hambanya ada dua macam. Yang pertama menggerakkan hatinya untuk bertaubat, dan yang kedua menerima taubatnya. Ini yang kemarin kita bahas ya di fikih doa dan zikir, bahwa segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dari manusia. Ya. Yang bertaubat siapa? Kita. Yang menggerakkan hati kita untuk bertaubat siapa? Yang menerima taubat siapa? Yang menghapus dosa dari dosa yang kita sudah bertaubat siapa? Allah. Ya, oleh karenanya Allah Maha terpuji dari segala sisinya. Ya. Baik. Wa amma qabulut taubah, fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini cocok ya, afwan. Dua nama Allah ini di akhir dari ayat, yaitu Ghafur dengan Rahim, sesuai dengan ayat, dengan konteks dari ayat tersebut, karena berkaitan dengan masalah taubat. Maka Allah sebutkan bahwa Dia Maha Pengampun. Maka setiap orang yang bertaubat diampuni dosanya. Dan Allah Maha Penyayang, dengan kasih sayangnya Dia terima taubatnya. Dia gerakkan hatinya untuk bertaubat, lalu diterimanya taubatnya. Ini rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna dari ayat. Adapun faedah dari ayat pertama, ya, hasul insan ala taubah hatta law zalam. Ya, faedah dari ayat pertama, anjuran untuk bertaubat. Anjuran untuk bertaubat meskipun dosa menzolimi orang lain. Meskipun dosanya menzolimi orang lain. Faedah yang kedua, melakukan maksiat dan meninggalkan kewajiban adalah kezaliman. Melakukan maksiat atau meninggalkan kewajiban adalah kezaliman. Sekarang timbul pertanyaan Ibu, kenapa zalim? Orang melakukan maksiat, dia zalim kepada siapa? Dirinya. Kenapa dia zalim kepada dirinya? Padahal dirinya. Nah, kenapa? Yang pertama, dirinya itu Allah yang menciptakan, dan dia adalah amanah. Barang siapa yang menyia-nyiakan amanah, zalim atau tidak? Dari sisi situlah.
Ya, dari sisi dia menyia-nyiakan amanah, ya, padahal anggota tubuhnya amanah, tangannya amanah, ya, matanya amanah, telinganya amanah, semua amanah. Apabila dia bawa bermaksiat, maka tentunya dia telah menyia-nyiakan amanah dan dia berdosa. Itu faedah keberapa? Yang kedua, ya. Yang ketiga, wajib memperbaiki diri bersamaan dengan taubat. Ya, wajib memperbaiki diri bersamaan dengan taubat. Faedah keberapa? Keempat. Allah menerima taubat orang yang bertaubat dan memperbaiki diri. Allah menerima taubat setiap yang bertaubat, ya, dan memperbaiki diri. Nah, ini terakhir menetapkan dua nama Allah, Ghafur dan Rahim. Menetapkan dua nama Allah, yaitu Ghafur dengan Rahim. Baik. Kemudian masuk kita pada ayat yang ke berapa? 40. Perhatikan ayat ke-40. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau mengetahui? Alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui? Annallaha, sesungguhnya Allah, lahu mulkus samawat, miliknya kerajaan langit, wal ardi, dan bumi. Yu'adzibu man yasha, dia mengadab siapa saja yang dia kehendaki. Wa yaghfiru liman yasha, dan mengampuni siapa saja yang dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Ayat ini al-khitab likulli man yasih tawajjuhul khitab ilaihi. Ayat ini Allah mengatakan, tidakkah engkau mengetahui? Siapa engkau di sini? Siapa saja, termasuk kita dan bahkan setiap orang yang membaca ayat ini. Ya. Maka masuk pada firman Allah, alam ta'lam. Lianna al-khitab mufrad fil Qur'anil Karim, bentuknya di sini mufrad, ya, tunggal. Maka apabila disebutkan dengan khitab tunggal, maka masuklah untuk keseluruhan manusia. Ya, terkhusus bagi orang yang membaca, yang sampai kepada di ayat ini. Ya. Nah, kecuali dalam ayat-ayat yang lain yang terkadang jelas kepada siapa ayat ini ditujukan. Ya, ada. Ya, ada sebagian ayat yang langsung ditujukan kepada Nabi. Seperti dalam firman-Nya, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ini maksudnya siapa? Ya, Nabi SAW jelas. Bukan untuk semua manusia, tetapi ayat ini ditujukan untuk semua manusia. Alam ta'lam ayyuhal mukhatab anna Allah lahu mulkus samawati wal ard.
Tidakkah engkau mengetahui wahai manusia bahwa milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Ya. Wa ata bihadhihi al-ayah fi makaniha laik. Ya, dan ayat ini datang di tempat yang layak. Maksudnya Allah letakkan di tempat yang pas. Li'anna ma sabaqa minal ayat kana fi iqamatil hudud. Karena ayat sebelumnya adalah ayat berkaitan dengan menegakkan had, hukuman. Fala'alla an-nafsu taqulu limadha kullu hadhihi syiddah. Ya. Bisa jadi jiwa kita bertanya, ya, kenapa kok begitu keras hukuman yang Allah letakkan? Harus dipotong tangannya. Kenapa? Ya. Faqala, maka Allah katakan, ya, pada ayat ini apa? Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Jadi apabila ada jiwa yang menyebutkan keras hukumnya, kenapa Allah keras dengan hukumnya, kok harus potong tangannya? Maka jawabannya ini, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Takkah engkau tahu bahwa milik Allah lah kerajaan langit dan bumi? Milik dia. Jadi artinya apa? Apa saja yang dia letakkan itu hak dia. Allah tidak bisa ditanya tentang hukumnya. Dan pada setiap hukumnya ada hikmah. Tegas hukumnya, keras hukumnya. Akan tetapi Allah maha apa Bu Ibu? Maha penyayang. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala letakkan adanya hukum potong tangan kepada pencuri, padahal Allah Maha Kasih, Maha Penyayang? Kenapa? Ya. Yaitu hikmah. Ya. Tetapi karena, ya, tampak oleh manusia, ya, bahwa mereka telah mengambil hak orang lain. Ya. Nah, oleh karenanya ayat ini menyebutkan lahu mulkus samawati wal ard. Fa idza kana lahu mulkus samawati wal ard, apabila dia yang memiliki langit dan bumi ini, fa innahu yahkumu bima yasha. Oleh karenanya dialah yang meletakkan hukum sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Intinya hukum Allah boleh enggak kita pertanyakan? Kenapa keras hukum Allah itu? Enggak bisa. Ya. Enggak bisa seorang mempertanyakan demikian. Kok keras? Kenapa keras hukum Allah? Enggak bisa. Karena milik dia, ya, langit dan bumi. Kalau presiden pamai meletakkan hukum kayak gitu, ya paling orang akan, ya, apa? Ya dia akan kritik dari bawah. Kok keras sekali padahal presidennya orang Solo. Ya paling orang kan lembut. Artinya apa? Enggak cocok kadang-kadang. Dan boleh, ya, antara manusia dengan manusia. Tetapi Allah enggak. Bagi Allah milik dia langit dan bumi ini. Wa yaf'al ma yasha. Oleh karenanya dia akan berbuat apa saja yang dia inginkan. Yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha. Nih, perhatiin. Kalau Allah sudah katakan miliknya langit dan bumi, miliknya kerajaan langit dan bumi, ya dia mengazab siapa saja yang dia inginkan dan dia mengampuni siapa saja yang dia inginkan. Itu hak dia. Ya. Mengazab siapa saja yang dia inginkan, apa maknanya Ibu? Hah? Maknanya seperti Allah mengazab Abu Talib. Ya, siapa saja. Padahal Abu Talib adalah yang berjasa kepada Islam, berjasa kepada Nabi Muhammad. Tapi kenapa Allah azab? Yu'adzibu may yasha. Allah mengazab siapa saja yang dia inginkan. Ya. Wa yaghfiru liman yasha, dan mengampuni siapa saja yang dia kehendaki. Apa contohnya? Allah mengampuni Abu Sufyan. Ya kan? Bagaimana Abu Sufyan dengan Abu Talib? Abu Talib pembela Nabi, pembela Islam sampai mati. Abu Sufyan penentang Nabi. Kapan dia masuk Islam? Setahun menjelang Nabi meninggal, atau 2 tahun menjelang Nabi SAW meninggal. Sisa 2 tahun lagi umur Nabi di dunia, baru dia taubat. Berapa lama dia memusuhi Islam? Nabi SAW berdakwah 23 tahun.
21 tahun, tetapi Allah ingin mengampuni dia. Ya. Nah, inilah yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha. Allah beri hidayah siapa yang dia kehendaki, menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Dengannya tersesat diazab, yang diberikan hidayah dia akan diampuni oleh Allah. Yu'adzibu man yasha, la tazun anna Allah idza qala yaf'al ma yasha wa yahkum ma yasha wa yahkum ma yurid, la tazun anna al-amra ala ghairi hikmah. Tapi jangan dikira ya apa saja yang Allah kehendaki ya itu hak dia, bukan maknanya tidak ada hikmah. Ya. Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan Al-Hakim, yaitu yang maha bijaksana. Bijaksana di dalam meletakkan hukum. Ya, bijaksana di dalam menciptakan alam semesta, sehingga satu pun di alam semesta ini yang tak berguna, semua berguna. Ada manfaatnya. Tahukah kita atau tidak? Yang jelas apa saja yang Allah ciptakan ada manfaatnya. Hingga nyamuk pun ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Ya. Nah, kemudian bal yu'adzibu man yasha idza iqtadat al-hikmah ta'dzibuhu. Tetapi Allah mengazab siapa saja yang dia kehendaki apabila memang ada hikmah dia diazab. Baik, apa hikmahnya diazabnya Abu Talib? Kira-kira apa hikmahnya, Ibu? Banyak hikmahnya, mungkin ada satu yang tertangkap oleh kita. Kira-kira apa? Hah? Gimana? Ya, itu hak Allah. Maksudnya hikmah. Hikmahnya Ibu agar orang tidak tidak tergantung atau tidak bergantung dengan kekerabatan. Abu Talib itu kerabat Nabi yang paling dekat. Ya kan? Jadi intinya dalam hadis Nabi SAW yang lain menyebutkan man batta'a amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang lambat amalnya, dia tidak bisa didorong oleh nasabnya. Jadi hadis ini sesuai dengan apa yang kita sampaikan, bahwa hubungan kekerabatan tak berfungsi di dalam Islam. Ya. Oleh karenanya kita melihat orang yang paling jauh nasabnya dengan Nabi, justru Nabi SAW menjaminnya masuk surga. Siapa? Bilal. Apa hubungan kekerabatan Nabi dengan dia? Enggak ada. Dia orang Afrika, ya, yang hitam. Ya, bangsanya sudah beda. Jangankan sukunya, bangsanya sudah beda. Tetapi ketika dia mempunyai amal saleh, membantu Nabi dan masuk Islam, dia dijamin masuk surga. Jadi dalam beragama tidak ada nasab. Ya. Kalau di akhirat beda urusan. Ya, urusan di dunia ini ya tidak bisa dengan nasab. Tapi di akhirat maka Nabi SAW katakan bahwa seorang bisa memberikan syafaat kepada anggota keluarganya sebanyak 70 orang. Itu hadis Nabi. Ya, kerabat dia. Kerabat maknanya orang yang dekat dengan dia, bukan hanya siapa yang paling dekatnya, tetapi siapa yang boleh dia berikan syafaat. Tentunya syarat pertamanya dia punya kalimat la ilaha illallah. Ya, demikian. Tetapi seorang bisa saja dapat syafaat bukan dari keluarga, dari orang lain bisa. Ya, dari teman semajlis dan lain sebagainya. Intinya kalau dia masuk surga, doakan saya masuk surga. Mana tahu ada ibu besok yang ini. Ya, saling mengingat. Mana tahu ibu-ibu pada masuk surga, ustaznya enggak. As'alullah al-afwa.
Baik. Kemudian itu makna ya yu'adzibu man yasha ya wa yaghfiru liman yasha. Jadi ada hikmah. Ya, bukan begitu saja. Lalu Allah tutup ayat dengan apa? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di antara kekuasaannya ya bahwa anna amra bi uqubatil al-junad alal wajhil mazkur. Maka di antara kekuasaan Allah yaitu hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan jinayat atau perbuatan dosa, ya, maka hukumnya seperti yang disebutkan. Ya, mencuri dia, potong tangannya. Merampok dia, menjarah dia, bunuh. Ya, atau dia apa? Melakukan perbuatan merusak. Ya, atau membuat perlawanan, bunuh dia. Ya, kalau dia berzina dan sudah menikah, rajam dia. Membunuh dia, bunuh dia. Nah, inilah hukum. Ya, atas kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, dia menyebutkan hukum-hukum yang telah kita sebutkan. Ya, wa qad taqaddama anna al-qudrah hiya fi'lu syai' biduni ajzin. Dan adapun makna qudrah ibu-ibu adalah melakukan sesuatu tidak terlemahkan oleh apapun. Itu qudrah. Ya, maha kuasa. Dia tidak dikatakan kuasa, tetapi kita terjemahkan dengan maha. Tidak ada lagi yang di atasnya. Maknanya tidak ada kelemahan pada kekuasaannya. Tidak ada yang dapat melemahkan. Jangankan melemahkan, ya, menyamai kekuasaan Allah saja tidak ada. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang ia ingin lakukan tanpa ada satu pun yang dapat melemahkannya. Ada yang dapat menghalangi perbuatan Allah? Apabila Allah menyebutkan kun, enggak ada. Sehingga tak terjadi apa yang Allah inginkan disebabkan ada orang yang kuat di sana, enggak ada. Ya, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in. Dalam surat Fatir ayat 44 Allah katakan, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'. Tidaklah Allah dapat dilemahkan oleh apapun, baik di langit maupun di bumi. Siapa yang mau melemahkan Allah? Semuanya diciptakan olehnya. Ya, kekuatan mereka siapa yang beri? Hah? Siapa makhluk yang paling kuat? Makhluk yang paling kuat siapa? Malaikat ibu. Malaikat itu makhluk yang paling kuat. Di bawah malaikat siapa? Hah? Di bawah malaikat siapa yang paling kuat? Bangsa jin. Bangsa jin lebih kuat. Di bawahnya manusia. Siapa yang memberikan kekuatan kepada mereka? Jika Allah berkehendak Allah berikan, jika Allah berkehendak Allah cabut. Lalu siapa yang dapat melemahkannya? Apabila Allah katakan di saat dia ingin memerangi Allah, mati lalu mati semua, lemah lalu lunglai semua, layu tangan mereka semua, ya, habis senjata mereka semua. Ya, siapa yang dapat melemahkan Allah? Innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala la yu'jizuhu syai'. Tidak ada yang dapat melemahkannya. Al-quwwah didduha ad-dha'. Sedangkan kuat lawannya lemah. Ya. Bagaimana Allah sebutkan tentang makhluk? Nah, ini dalam surat Ar-Rum ayat 45. Afwan, ya, ayat 54 Allah sebutkan. Allahul ladzi khalaqakum min dhi'fin. Allah yang menciptakan kalian dari lemah. Ya, Allah menciptakan kalian dari lemah. Ya, summa ja'ala min ba'di dha'fin, ya, min ba'di dha'fin quwwah. Lalu Allah jadikan setelah lemah kuat. Maknanya lemah pertama apa? Bayi. Lalu diberikan kekuatan, yaitu setelah mereka remaja, dewasa. Lalu apakah kekuatan itu sampai mati? Belum tentu. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Lalu Allah jadikan setelah kekuatan itu
lemah kembali dan beruban. Kalau sudah lemah lagi, itu di umur berapa? Di umur 40 ke atas, dia tidak lagi menanjak, tetapi dia sudah mulai melingkung, menurun. Ya, sudah mulai melingkung. Tahu melingkung begini? Kalau umpamanya kita lempar ke atas, kayaknya menanjak, tapi sudah mulai mencari posisi turun. Sudah melingkung dia begini. Itu 40. Yang di puncaknya itu 50. Yang begini itu 60. Yang begini itu 70. Ya. Terakhir nanti sama seperti dia bayi. Allah yang ciptakan dia, lemah awalnya, lalu kuat, lalu setelah itu lemah kembali. Lakin al-qudrah didduha al-ajzu wal farqu bainahuma anna al-qudrah la takunu illa min dhi iradah. Nah, ini makna dari Allah Maha Kuasa. Banyak orang-orang yang kita lihat hari ini sebagai pelajaran yang dulunya di tahun-tahun mungkin waktu itu kita masih kecil, hebat, kuat, luar biasa. Siapa contohnya? Muhammad Ali, petinju. Ya, temannya setelahnya siapa namanya? Mike Tyson. Ya, ini dua. Siapa yang dapat mengalahkan mereka dahulu? Setelah tua, saya lihat Muhammad Ali itu badan dia begini. Lemah. Begitu. Dulu siapa yang dapat mengalahkan dia? Bertinju di atas ring. Ya. Dan terus demikian. Kita lihat orang-orang yang kuat dahulunya sekarang lemah. Berapa umurnya? 70. Dan terus demikian. Kita juga kayak gitu dulu. Sekarang menukik ke bawah. Udah menukik. Ya begini. Ya. Nah itu hikmah. Gigi sudah mulai patah, keropos, ya kan? Dulu kuat, sekarang pegal-pegal, linu, encok, rematik, lemah, lesu. Nah itu hinggap semua. Gak bisa sedikit kena angin, masuk angin. Dulu pakai parfum, sekarang pakai seker. Dulu minyak wangi, sekarang Minyak angin. Minyak angin. Gosok di mana-mana. Dulu semprot di mana-mana. Sekarang gosok di mana-mana. Makanya kalau jumpa sama kawan-kawan yang sudah mulai tua, udah lain ya minyak wanginya sekarang. Dulu harum, sekarang hakadha hikmah hidup. Ya, dahulu kuat, sekarang lemah. Baik, adapun faedah dari ayat yang pertama, ya, menetapkan mencakupnya kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Menetapkan mencakupnya kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Yang kedua, annal mulk al-'am fis samawati wal ard khas billah. Yang kedua, kerajaan Allah di langit dan di bumi hanya dimiliki olehnya, tidak ada yang bersama dengannya. Tidak ada seorang pun yang bersama dengannya. Baik, nomor berapa? Nomor 3. Menetapkan azab dan ampunan hanya milik Allah. Menunjukkan sempurnanya kekuasaannya. Itu lanjutannya. Menunjukkan sempurnanya kekuasaannya.
Faedah berikutnya menetapkan sifat masyiah, kehendak bagi Allah. Kemudian yang terakhir menetapkan sifat qudrat atas segala sesuatu bagi Allah. Menetapkan sifat qudrat atas segala sesuatu bagi Allah. Nah, ini beberapa ya faedah yang bisa kita ambil ya dari ayat tersebut sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Wallahu taala alam. Cukup dulu sampai situ. Fadhal kalau ada mau bertanya. Kalau misalnya di dunia ini Ustaz ya, melakukan membunuh kan tadi hukum penjara misalnya 5 tahun 10 tahun. Itu kira-kira kan masih ada penjara Ustaz. Sudah selesai. Baik, setiap hukuman yang Allah tetapkan di dunia bagi tindakan sesuatu atau tindakan tertentu, lalu ditegakkan hukum tersebut, ini penebus dosanya. Ya, penebus dosa. Mencuri potong tangan penebus dosa. Ya. Artinya kalaupun seandainya dia taruhlah tidak bertaubat dari dosa yang kemarin, maka dosa mencurinya sudah diampuni. Akan tetapi ya, orang yang tidak bertaubat ini khawatir dia kan mengulang lagi. Oleh karenanya Allah suruh dia untuk bertaubat. Demikian juga yaitu kasus yang lain. Ya. Setiap kali ditegakkan had kepada dia itu sebagai pengampun dari dosa-dosa. Kecuali sebutkan oleh para ulama kasus pembunuhan. Karena kasus pembunuhan ini nanti akan masih berurusan dengan orang yang dia bunuh. Ini juga sebagaimana hadis yang lain menyebutkan bahwa setiap orang yang terbunuh dia akan membawa orang yang membunuhnya di hadapan Allah. Lalu nanti dia sebutkan, ya Allah dia bunuh aku. Lalu Allah bertanya kepada dia, meminta alasannya, jika dia bunuh dengan hak maka dia bebas, jika tidak maka dia diazab. Nah seperti itu, wallahu a'lam. Tapi bagi orang yang tidak ditegakkan hukum had di dunia dan dia hanya bertobat saja, seperti di Indonesia hukum had tidak tegak, hukumannya mungkin ada ya, seperti umpamanya diganti dengan penjara, atau mungkin hukum itu tak terbukti untuk dia tapi dia melakukan perbuatan itu. Mungkin nggak terjadi, banyak kasus perzinahan banyak terjadi tapi tidak dihukum. Kenapa? Karena pertama tidak terangkat ke pengadilan, yang kedua dia tidak punya saksi, dan dia tetap melakukan dosa. Oleh karenanya orang ini suruh taubat. Dan pencuri di sini salah satu ayat ini juga menyuruh mereka untuk bertaubat. Artinya ayat ini orang akan mengetahui dirinya masing-masing, dia pernah mencuri atau tidak. Ya kan? Nah, kemudian dia mencuri, tak ditegakkan hak kepada dia, tetap dia diperintah untuk taubat. Karena tidak hak ditegakkan, jika dia tidak taubat berarti dia dosanya masih ada. Sampai dia bertaubat dengan syarat yang sudah ditentukan. Nah, kemudian ada pencurian yang walaupun naik ke meja hijau orang sebut sekarang, ya. Lalu dia tidak ditegakkan had disebabkan jumlah yang dia curi tidak sampai pada nisabnya. Ya, iya sedikit di bawah nisab. 1/4 dinar sebagaimana kita sebutkan, sedikit. Ya. Nah, ini kan tidak tegakkan had, tetapi tetap ada hukum seperti entah penjara atau cambuk lain sebagainya, tapi tidak tegakkan had. Namun yang namanya taubat tetap wajib. Nah, itu. Jadi intinya ya disuruh mereka bertaubat, ya bukan maknanya yaitu karena sudah tegakkan hukum kok taubat lagi. Ya taubat. Banyak kasus orang di luar sana para pencuri seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, demikian. Ini yang pertama. Yang kedua,
Kalau hukumannya tidak setimpal, maka berarti dia belum. Wallahu a'lam. Harusnya potong tangan, tapi tidak. Dia juga di penjara saja. Setimpal apa tidak? Tidak. Maka olehnya harus dibarengi dengan taubat. Ya, minta maaf kepada si pemilik harta, lalu setelah itu bertekad untuk mengembalikan harta tersebut. Nah, ini yang harus dilakukan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Betul. Ustaz, mencuri itu kan dosa besar, Ustaz. Terus kita lagi cuci celana suami ada duit 100.000, kita pinjam aja. Masih dosa besar, Ustaz. Nyuri? Iya. Anggap aja apa mencuri itu. Belum. Enggak, gini masalah. Saya tanya dulu. Kalau berasal dari suami yang pelit, maka tak ada masalah. Tapi kalau berasal dari suami yang sudah mencukupi kebutuhannya, maka hartanya wajib dijaga. Bukankah Allah sebutkan di dalam Quran, wal hafizina wal hafizat, ya, yaitu wanita yang menjaga, laki-laki yang menjaga, bukan ayat itu, ayat yang lain Allah sebutkan, intinya Allah sebutkan yaitu wanita yang menjaga suaminya ketika suaminya ada dan ketika suaminya tidak ada di depan. Menjaga apa maknanya? Pertama, menjaga kesuciannya. Yang kedua, menjaga hartanya. Menjaga harta suami dengan apa? Dia tidak boleh memanfaatkan kecuali yang sudah diberikan kepada dia. Yang kedua, tidak boleh dia berikan kepada orang lain tanpa seizinnya. Maka mengambil harta suami, yang harta ini memang dia khususkan untuk dirinya, tidak untuk sang istri. Kebanyakannya seperti uang yang tidak dia berikan kepada sang istri, maka itu disebut dengan harta suami, tidak boleh diambil sampai mendapatkan izin darinya. Ya, tapi apakah seorang istri yang mengambil harta suaminya, ya, yang memang dia sebutkan, ya, sang suami sebutkan ini, tak, pokoknya tahulah, sama-sama tahu tempat penyimpanannya, bukan disembunyikan oleh sang suami, lalu dia ambil, ini tidak disebutkan dengan mencuri. Kenapa? Karena mencuri mengambil secara sembunyi di tempat yang, iya, ini tidak. Dia mengambil tempatnya itu tak tersembunyi oleh mereka, tahu. Tapi jangan senang dulu. Ya, dia terjerat oleh hukum yang lain. Apa dia? Tidak amanah. Ya. Jatuhnya tidak amanah. Istri sekarang diwakilkan untuk menjaga harta. Ternyata pagar makan gimana? Ini pegang, tanya dulu, ini pegang aja atau isinya diserahkan? Jelas-jelas aja. Setelah ngaji ini kita harus agak kritis sedikit, Ibu. Ya, iya, kritis sedikit. Ini ATM ku, peganglah. Memang pegang aja kah atau apakah? Kan begitu. Ya, biasanya kalau disuruh pegang, ya banyak makna sih. Kalau biasa pegang, ambil sesuai manfaatmu. Biasa begitu. Sesuai dengan apa yang kebutuhan kita. Biasa begitu. Olahlah uang ini olehmu. Ya, maknanya yaitu untuk makanku, untuk anak kita dan lain sebagainya. Olahlah olehmu. Biasa begitu. Jadi sebenarnya ini bukan pemberian, tetapi amanah. Ya, sama seperti ibu kerja di kantor bagian suatu hal, lalu dalam urusan pekerjaan ibu dikasihlah oleh atasan uang 200 juta, ya, olahlah olehmu di bagianmu. Apakah maknanya ini uang kita? Tidak, tapi uang untuk pengolahanmu. Maka itu maknanya seperti itu. Jadi harus jelaskan kemana perginya, untuk apa. Ya, kalau nggak jelas nanti kalau begitu ini amanah untukku berapa? Ah, boleh. Kan begitu.
Dari sekian banyak ini, berapa nih jumlah sini? Untukku berapa? Dikasih ATM, ambil untukmu sekian, selesai. Yang lain jadikan untuk mengelola rumah tangga. Wallah. Gimana? Kalau hanya untuk kebutuhan hari-hari, kan pengenalan itu untuk anak, makan, segala macam. Ya ibu lah yang tahu, setiap orang tahu. Nah, itu termasuk sudah termasuk menafkahi istri kan itu atau tersendiri untuk istri. Sudah lah ibu. Karena kan mengolah rumah tangga, makan ibu juga di situ. Apa lagi? Hah? Ah, berarti lain orang, lain hukum. Baik, berarti langsung dibagi. Ya udah, kalau itu jelas dibagi. Ini sifatnya tadi ATM dikasih. Kalau sudah seperti itu ya jelas mana yang untuk kita ambil, mana yang untuk anak, mana yang untuk air listrik, mana untuk ini, untuk itu ya. Kita yang disuruh mengolah apa namanya untuk mengolahnya ya udah berarti kita diamanahkan. Begitu. Per kasus? Karena gini, misalnya gini, ada yang mencuri 500 gitu kan, karena sampai stop. Per kasus? Nah, per kasus atau gimana? Ya per kasus. Seminggu lagi Nyuri lagi. gimana? Nah itu hakim lah yang memutuskan seperti itu. Intinya ya ibu, kasus apa yang dibawa ke pengadilan? Iya, yang ketahuan. Kalau taruhlah umpamanya dia telah mencuri sekian kali, yang terakhir ini dia terbukti ada saksi, maka itu saja yang diadukan. Saksi nggak bisa menyebutkan dia juga telah mencuri atas pengakuan pemilik barang sudah sekian kali, nggak bisa. Dijatuhnya nuduh. Gitu, kecuali dia yang ngaku. Kalau dia yang ngaku, itu beda kasusnya. Oh iya, aku telah mencurinya sekian kali. Ya udah, berarti dia kena hukum, berarti sudah di atas nisab. Begitu. Ada lagi Ibu? Masalah mengolah harta rumah tangga? Tergantung apa. Kalau sifatnya mengelola, maka sama dengan pejabat tadi yang diamanahkan uang 200 juta, ternyata tersisa, apakah dibagi-bagi? Tapi dikembalikan kemana? Kembalikan ke perusahaan. Maka kembalikan ke bos. Kecuali bos menyebutkan kalau ada sisa untukmu. Selesai perkara. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.